Salam kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Dalam program ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan juga menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kali ini kita akan membahas Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40. Kisah Sida-Sida dari Ethiopia. Nah, kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang memberi kemampuan memberitakan Injil. Yuk, kita akan mengawali dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan, dan biarlah kami semua mendapatkan pandu dari Tuhan untuk menyampaikan kisah tentang Tuhan. Sertai kami ya Roh Kudus, dalam Yesus. Amin. Pertama-tama kita akan membahas bagian firman Tuhan, dan bagian firman Tuhan kita akan gali bersama dengan Kakak Pendeta Santi. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Saya akan membacanya ya kakak-kakak. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapa nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Kakak-kakak, kita lihat di ayat 26 ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jadi di ayat 26 ini kita bisa melihat Allah secara aktif, ya, Allah secara aktif mengutus Filipus. Seorang malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, bahwa yang mau dikatakan ya, frasa malaikat Tuhan menunjukkan bahwa penginjilan itu bukan ide manusia. Temanya kan pada episode ini Tuhan beri kemampuan memberitakan Injil. Jadi tindakan aktivitas memberitakan Injil, ide itu pertama-tama bukan datang dari manusia, melainkan datang dari Tuhan. Bangkitlah dan berangkatlah. Malaikat menyuruh Filipus pergi ke jalan yang sunyi.
yang secara harafiah mau dikatakan jalan yang sepi, jalan yang tidak ramai, jalan yang jauh berbeda dengan jalan yang sebelumnya Filipus tempuh. Ya, dari Yerusalem yang pusat kota Kudus, lalu kemudian ke jalan yang sunyi, jalan yang sepi, tandus, tidak ramai. Ini mau menggarisbawahi bahwa Allah bisa saja mengutus kita ke tempat-tempat yang tidak kita duga, ke tempat-tempat, ke area-area yang menurut kita nih nggak strategis banget ya. Masa mau melakukan pekabaran Injil di tempat yang sunyi, di tempat yang tandus? Siapa yang mau dengar? Kira-kira gitu ya. Siapa nanti yang mau menerima pekabaran Injil kalau ternyata tempatnya sunyi, kalau ternyata tempatnya tandus? Kalau nggak ada orang terus mau ngapain, untuk apa? Namun justru perintah Tuhan kepada Filipus agar Filipus pergi ke jalan itu, justru Allah sedang menyiapkan sebuah kesempatan ilahi. Dari awal kisah inilah hendak mau menegaskan bahwa pemberitaan Injil itu tidak dilakukan pada pertama-tama ide manusia, kemampuan manusia, melainkan ide itu, inisiatif itu datang dari Allah. Allah lah yang akan memimpin umatnya step by step, langkah demi langkah. Ayat 27 sampai 29 kita menemukan bahwa Tuhan itu tidak hanya memimpin, tetapi juga Tuhan menyiapkan pendengar. Yang ditemui Filipus adalah seorang pejabat tinggi dari Ethiopia, seorang sida-sida ya, yang mengurus seluruh harta seorang ratu ya, Sri Kandake namanya, ratu negeri Ethiopia. Jadi orang ini adalah orang asing, namun justru orang inilah yang dituntun oleh Allah untuk mendengarkan Injil ya. Jadi ketika Filipus bangkit dan berangkat adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi pada saat itu ia membaca kitab Nabi Yesaya. Ya. Jadi membacanya itu dalam bahasa Yunaninya itu anaginoskon, membaca dengan bersuara dengan suara keras sebagaimana kebiasaan pada zaman itu. Jadi bukan membaca dalam hati ya, tidak bersuara, tidak berbunyi, melainkan membaca dengan suara. Tuhan mempersiapkan Filipus melalui malaikat Tuhan, juga mempersiapkan hati sida-sida itu melalui firman. Nah, Roh Kudus berkata, pergilah dan dekatilah kereta itu. Dekatilah menunjukkan bahwa kemampuan memberitakan Injil itu hadir ketika seorang itu taat kepada dorongan Roh Kudus. Bukan hanya ketika Filipus mampu untuk nanti menyampaikan, menjabarkan kitab yang dibaca oleh sida-sida ini, melainkan kesediaan untuk Filipus bergerak mengikuti tuntunan Roh. Ayat 30-35 itu memuat inti penginjilan Filipus. Filipus segera ke situ, menghampiri kereta itu. Menghampiri, menunjukkan kesiapannya, menunjukkan semangatnya. Ketika ia mendengar sida-sida itu membaca kitab Yesaya, yaitu Yesaya 53, Filipus mulai dengan bertanya, mengertikah apa yang kau baca? Kamu mengerti nggak? Mengerti nggak apa yang kau baca? Apakah engkau mengetahui secara mendalam? Itu hendak mau mengatakan bahwa penginjilan itu mulai dengan mengajak dialog, bukan menghakimi. Paling kamu juga nggak ngerti itu apa. Iya kan, nggak begitu. Tetapi memulai dengan percakapan, memulai dengan bertanya, apakah kamu mengerti yang tadi kamu baca itu? Ayat 35 menjadi puncaknya. Filipus lalu kemudian memberitakan Injil kepadanya. Dan bagaimana ia memberitakan Injil? Dengan mulai dari nas itu, berangkat dari nas yang dibaca oleh sida-sida tadi. Jadi kesediaan melakukan pekabaran Injil itu pertama-tama kesediaan tadi ya, dituntun oleh Roh,
bersigap hati, lalu kemudian mulailah dengan bertanya, tidak menghakimi, dan kemampuan penginjilan sejati adalah kemampuan untuk menjelaskan tentang Tuhan Yesus dari seluruh kitab suci. Bahkan dari bagian-bagian yang begitu sulit. Ya, jadi Tuhan memberi Filipus keberanian, Tuhan memberi Filipus kemampuan, Tuhan memberi Filipus pengetahuan hikmat, dan menghubungkan Yesus dengan nubuatan penderitaan hamba Tuhan. Ayat 36 sampai 39 yang tadi kita baca menunjukkan ada buah dari pelayanan yang dipimpin oleh Roh. Hasil pelayanan yang dipimpin oleh Roh yaitu apa? Yaitu iman. Sida-sida ini akhirnya percaya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Iman dan baptisan. Filipus kemudian membaptisnya, dan setelah itu Roh Tuhan membawa Filipus pergi. Ya, kita ingat di 1 Tesalonika 4 ayat 17 ya. Itu juga digunakan di 1 Tesalonika 4 ayat 17. Tindakan ini menegaskan bahwa keberhasilan sebuah pekabaran Injil itu dapat terjadi bukan pada kecakapan manusia, tetapi pada kesediaan manusia bergantung terus-menerus pada karya Roh Kudus. Jadi buahnya itu adalah dari Roh. Sementara itu sida-sida itu melanjutkan perjalanannya dengan penuh sukacita. Artinya sukacita ketika dia beriman, percaya Yesus Kristus adalah anak Allah, dan pada saat yang sama memberi diri dibaptis, membawa sukacita baginya bahwa Injil itu telah menyentuh hatinya. Tuhan beri kemampuan, tetapi ada Roh Kudus yang mengerjakan buahnya. Ayat 40 dituliskan di sana, ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Memberitakan Injil ke semua kota menunjukkan kesetiaan Filipus, tidak hanya menginjil saat diminta oleh malaikat, tetapi menjadikan semangat mengabarkan Injil itu sebagai cara hidupnya. Jadi ia memberitakan Injil kepada setiap orang yang bersedia dibimbing oleh Roh. Kemampuan Filipus ini ia terima bukan dari dirinya, bukan kecakapan dia pinter ngomong, kecakapan retorika, tetapi diperolehnya dari kesediaannya berjalan bersama dengan Tuhan, dan Roh Kudus memberkati dan memberikan buahnya. Nah, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita lihat di setiap tujuan ya. Batita Balita, anak mengenal kisah sida-sida dari Ethiopia. Jadi anak-anak yang kelas Batita Balita secara deskriptif ya diperkenalkan saja kisah tentang sida-sida dari Ethiopia, sehingga anak-anak dapat menceritakan ulang kisah sida-sida dari Ethiopia. Dan kelas kecil sampai kelas besar, anak menyadari bahwa Tuhan memberi kemampuan pada Filipus untuk menyebarkan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia. Dan anak mau memperkenalkan tentang Tuhan Yesus pada orang-orang sekitar. Ya, mulai dengan ketika mereka di situ saatnya bisa memperkenalkan tentang Tuhan Yesus ya, ketika orang bertanya, kamu orang apa? Orang Kristen. Siapa yang kamu sembah? Sebut nama pribadinya Tuhan Yesus ya. Kamu sedang baca apa? Baca Alkitab. Apa yang sedang kamu baca tentang siapa? Tentang pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan Yesus. Dia rajin ya ke gereja, dia rajin pelayanan. Siapa yang dia sembah? Mereka dengan berani menyebutkan ya, menyembah, melayani Tuhan Yesus. Demikian Kak Pendeta Hendra. Makasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan yang kita harus beritakan kepada adik-adik dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40. Kita akan segera membahas ide-ide penyampaian cerita, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah para rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40. Kisah tentang sida-sida dari Ethiopia. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang memberi kemampuan untuk memberitakan Injil. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan dan menangkap pesan utamanya. Dan saat ini kita akan menemukan ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Pertama, kita akan membahas kelas Batita Balita. Ada Kak Ratna. Kak Ratna, silahkan. Halo kakak-kakak, kembali kita bertemu dalam mempersiapkan bahan ajar kita. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang bahan ajar belajar dari kisah sida-sida dari tanah Ethiopia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 menceritakan tentang kasih Yesus. Nah kakak-kakak, alur cerita kita bisa menceritakan tentang Filipus yang taat kepada Tuhan. Dia mau menceritakan tentang Yesus, lalu Tuhan menolong Filipus memberitakan Injil. Nah, sama halnya dengan Filipus yang ditolong oleh Tuhan, kita pun juga ditolong oleh Tuhan untuk menceritakan kasih Yesus kepada setiap orang, memberitakan Injil kepada setiap orang, termasuk anak-anak kita, anak-anak batita kita. Nah, dunia batita memang dipahami melalui panca indera dan gerakan. Oleh karena itu, anak-anak butuh melihat, meniru, mendengar, menyentuh, dan bergerak. Kita pun diminta menggunakan alat-alat peraga yang besar, yang menarik perhatian, dan dengan menggunakan tubuh kita sebagai alat peraga yang alami. Dan tentunya anak-anak harus menirukan kita. Maka kita bisa mengulang kata kunci, mengulang pembelajaran, itulah yang harus kita ulang. Nah, anak-anak butuh mendengar cerita yang singkat dengan kalimat-kalimat sederhana. Anak-anak butuh menyentuh objek yang interaktif, sehingga anak-anak bisa belajar. Anak-anak pun butuh bergerak. Gerakan fisik diperlukan. Maka kita pun juga diminta untuk bisa memandu anak-anak untuk mempelajari sesuatu dari gerakan-gerakan. Nah, kakak-kakak, ekspektasi orang dewasa dengan realita balita itu seringkali berbeda begitu ya. Anak-anak itu nggak perlu sesuatu yang susah dimengerti. Anak-anak belum perlu penjelasan secara mendetail, misalnya di mana secara geografis letak negara Ethiopia, detail perjalanan, maupun teologi-teologi yang sulit dipahami oleh anak-anak. Tetapi anak-anak perlu memahami dalam cerita yang singkat, dalam kalimat yang sederhana, satu kepastian, yakni Yesus mengasihi anak-anak. Anak-anak bukan hanya tahu, tetapi bisa merasakan dan juga bisa memberitakan bahwa Tuhan Yesus mencintai orang-orang di sekitar mereka juga. Maka dari itu, maka sharinglah cerita hingga menyisakan satu pesan emas. Satu pesan emasnya, kata kuncinya adalah Tuhan menolong Filipus bercerita tentang Yesus. Itu kata kuncinya. Bangun ingatan melalui pengulangan interaksi. Siapa yang menolong Filipus? Maka anak-anak akan menjawab, Tuhan yang menolong. Tuhan. Filipus bercerita tentang siapa? Nah, ini indikasinya keberhasilan cerita kita ketika mereka menjawab Yesus. Jadi siapa yang menolong Filipus? Tuhan. Filipus bercerita tentang siapa? Yesus. Itu indikator bahwa cerita kita sampai kepada anak-anak. Nah, maka kita juga bisa membantu dengan menggunakan gerakan-gerakan. Tadi kita mengingat bahwa anak belajar dari gerakan. Tunjuk ke atas ketika kita mau mengatakan
Tuhan berkata kepada Filipus agar Filipus pergi, gitu ya. Lalu Filipus berjalan, gitu ya, pergi. Lalu Filipus berjalan. Lalu Filipus bertemu siapa? Bertemu Sida-Sida. Hai, lambaikan tangan. Ketika Filipus bertemu dengan teman baru, bentuk hati ketika Filipus bercerita tentang Yesus. Maka ada alat-alat peraganya. Stik es krim, dan di situ ada gambar Filipus, tokoh Filipus. Mereka, anak-anak bisa meraba, anak-anak bisa memegang, dan bisa melihat dengan dekat. Ini juga bisa menjadi aktivitas kita hari ini, gitu ya. Bahan ajar kita hari ini. Lalu hati yang besar menunjukkan bahwa Yesus mencintai kita semua. Yesus mencintai kamu, saya dan kamu, begitu ya. Kereta Sida-Sida itu nanti bisa untuk tempat Sida-Sida akhirnya bertemu dengan Filipus. Nah, alat peraga 1 dan 2, yakni stik Filipus, gitu ya, menceritakan tentang tokoh Filipus, dan juga kereta kardus. Di situ nanti kereta kardus ditarik, lalu bertemu dengan Filipus, gitu ya. Yesus, lalu ada alat peraga berikutnya adalah hati yang besar, bertuliskan Yesus sayang kamu. Lalu ajak anak-anak untuk saling berbisik atau saling berkata, Yesus sayang padamu. Dan juga mengakhiri cerita dengan nyanyian, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, gitu ya. Jadi ulang lagi mengingat firman melalui gerakan. Tuhan menolongku bercerita tentang Yesus, gitu ya. Aktivitas lagi diulang bahwa katakan kembali, gitu ya. Guru berbisik kepada anak, lalu anak menceritakan kepada teman-temannya. Itu tujuannya membantu anak memahami secara fisik bahwa kabar baik adalah sesuatu yang diteruskan kepada orang lain. Jadi memberitakan Injil adalah meneruskan, menceritakan kepada setiap orang. Tuhan Yesus sayang padamu, Tuhan Yesus sayang padamu, Tuhan Yesus sayang padamu. Jadi anak-anak secara langsung mempraktekkan pemberitaan Injil. Lalu bentuk sederhana pemberitaan Injil lainnya adalah mengatakan itu kepada orang tua, kepada keluarga, mengajak teman untuk berdoa, mengajak orang tua untuk berdoa, mengajak keluarga untuk berdoa, bernyanyi lagu-lagu tentang kasih Tuhan dengan riang, dengan sukacita. Lalu menjadi anak yang ramah, mau berbagi, melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Keberhasilan kelas Batita bukan diukur dari banyaknya materi yang dihafalkan oleh mereka, tetapi keberhasilan bercerita di kelas Batita adalah anak merasakan dikasihi oleh Tuhan. Anak menikmati cerita firman Tuhan. Anak mengingat satu kebenaran hari ini, untuk pembelajaran hari ini, yaitu Tuhan menolong aku bercerita tentang Tuhan Yesus. Jadi jangan penuhi kepala anak dengan banyak informasi, tetapi penuhilah hati mereka dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ratna. Banyak banget ya ide-ide menarik yang bisa kita gunakan untuk kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu
pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah para rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40. Kita membahas kisah sida-sida dari Ethiopia. Kita memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang memberi kemampuan memberitakan Injil. Karatna sudah menyampaikan ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Saat ini kita akan membahas kelas kecil. Ada Kak Yunis. Kak Yunis akan berbagi banyak hal yang menarik yang kita bisa gunakan di kelas kecil. Kak Yunis, silahkan. Shalom kakak-kakak semuanya, sekarang kita akan bersama-sama mempersiapkan bahan ajar untuk adik-adik kelas 1 hingga kelas 3 SD dengan tema Tuhan beri kemampuan memberitakan Injil yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga ayat 40. Dan di dalam minggu ini terdapat 2 tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, anak menyadari bahwa Tuhan memberikan kemampuan pada Filipus untuk menyebarkan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia. Lalu yang kedua, anak mau memperkenalkan Tuhan Yesus pada orang sekitar. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kakak-kakak bisa menyiapkan 3 gambar, yaitu gambar yang pertama, Bapak Satpam, yang kedua, Bapak Tukang Sampah, dan yang ketiga adalah gelandangan. Nah, kalau misalnya kakak-kakak mungkin ingin membuat lebih menarik, bisa dibuat seperti wayang-wayangan. Jadi nanti ketiga gambar ini kakak bisa print, lalu digunting, lalu ditempelkan ke sebuah pipet atau lidi ya. Jadi nanti bentuknya akan seperti wayang. Tetapi kalau saya akan menampilkannya hanya sekedar melalui gambar di PowerPoint. Nanti kakak-kakak bisa memulainya dengan menyapa terlebih dahulu kepada adik-adik ya. Ya, misal, selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak akan menunjukkan sebuah gambar. Nanti adik-adik bisa menebak ya, kita main tebak-tebakan. Siapakah 3 orang ini? Yuk kita lihat bersama-sama. Yang ketiga ada siapa ya kira-kira? Nanti biarkan adik-adik menjawab, lalu nanti ketika sudah mereka menjawab, iya, betul sekali, ini adalah Bapak Satpam. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak apa yang dilakukan oleh Bapak Satpam? Apa pekerjaan yang mereka lakukan? Nah, nanti ketika adik-adik sudah menjawab, kakak-kakak jangan lupa untuk menjelaskan juga ya secara singkat pekerjaan dari Bapak Satpam itu seperti apa sih. Lalu yang kedua, wah ada yang tebak kalau ini siapa ya? Iya, ini adalah Bapak Tukang Sampah. Kembali lagi, kakak-kakak bisa bertanya sama adik-adik, apa sih pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Tukang Sampah? Ya, nanti ketika adik-adik sudah menjawab, kakak-kakak bisa menjelaskan secara singkat pekerjaan yang dilakukan sama Bapak Tukang Sampah itu seperti apa. Lalu yang ketiga, wah, ada yang bisa tebak nggak kalau ini siapa ya kira-kira? Iya, ini adalah gelandangan adik-adik. Lalu nanti kakak-kakak bisa bertanya kepada adik-adik, kira-kira adik-adik kalau misalkan adik-adik punya teman-teman seperti mereka, apakah adik-adik mau berteman dengan mereka? Lalu tanyakan bagaimana sikap adik-adik terhadap mereka. Apakah adik-adik mau menjadikan mereka sebagai teman dengan hati yang tulus tanpa membeda-bedakan? Ya, nanti biarkan adik-adik yang menjawab. Kemudian masuk ke yang selanjutnya, kita akan tanya kepada adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik siapa yang tahu pekerjaan dari orang tua adik-adik itu apa sih? Ya, nanti berikan kesempatan untuk adik-adik bisa menjawab. Lalu nanti kakak-kakak bisa membuatkan daftar pekerjaan dari orang tua yang sudah disebutkan oleh adik-adik, bisa menuliskannya di sebuah karton, atau nanti kakak-kakak juga bisa
menyiapkannya di PowerPoint ya. Jadi dituliskan di PowerPoint itu bisa. Nanti ketika adik-adik sudah menuliskan apa yang dilakukan atau pekerjaan dari orang tua mereka, kakak-kakak bisa bertanya kembali kepada adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Kira-kira kalau adik-adik sudah besar, sudah dewasa, pekerjaan apa yang ingin adik-adik lakukan? Atau apa sih yang menjadi cita-cita dari adik-adik? Ya, nanti berikan kesempatan untuk adik-adik menjawab. Lalu kembali lagi kakak-kakak bisa membuat list atau membuatkan daftar apa yang menjadi cita-cita dari adik-adik semua. Lalu jangan lupa ucapkan ya terima kasih adik-adik sudah mau menyebutkan apa yang menjadi pekerjaan orang tua dari adik-adik. Adik-adik juga berani menyebutkan apa sih yang ingin adik-adik lakukan, apa yang ingin mereka kerjakan nanti ketika sudah dewasa, ketika nanti sudah besar ya. Lalu kakak-kakak bisa menjelaskan bahwa semuanya itu baik. Karena itu adik-adik harus apa? Tentunya harus rajin belajar supaya nantinya bisa menjadi orang-orang yang berhasil. Adik-adik, di antara banyak pekerjaan yang tadi udah adik-adik sebutkan, mulai dari pekerjaannya orang tua ataupun cita-cita dari adik-adik yang sudah kalian tuliskan, sekarang kakak mau tanya, ada nggak di antara kalian yang mau nantinya menjadi pekabar Injil? Wah, pekabar Injil itu apa? Pekabar Injil itu seperti, wah, gambar yang kakak tampilkan. Ada yang bisa tebak? Iya, pekabar Injil itu pendeta atau hamba Tuhan. Kalau ada, berarti adik-adik sama seperti Filipus loh. Ada yang tahu nggak Filipus itu siapa? Nah, sekarang kita akan masuk bersama ke dalam pembahasan firman Tuhan ya, kakak-kakak. Nah, ini dia yang namanya Filipus. Filipus itu adalah murid Tuhan Yesus adik-adik. Dia ini sangat rajin ya, itu saking rajinnya dia berlari ke sana kemari. Tetapi nggak cuman rajin, ternyata apa? Wah, Filipus itu senang sekali membaca firman Tuhan. Selain membaca firman Tuhan ya, dia menyampaikan kepada orang-orang apa sih yang dia baca dari firman Tuhan. Ya, dia suka sekali membuka Alkitab, dia baca, dia renungkan. Suatu hari, Filipus ini ketika lagi berjalan, ya, dia lagi di dalam perjalanan, dia bertemu dengan seseorang adik-adik. Ada yang bisa tebak nggak? Bapak Filipus ini ketemu sama siapa? Wah, Filipus bertemu dengan Sida-Sida. Ya, seorang Sida-Sida ini sedang membaca apa ya kira-kira? Apakah dia sedang membaca peta? Dia sedang membuka maps? Ya, karena dia sedang berada di mana itu? Di kereta kuda. Jadi dia buka apa? Nah, ternyata dia bukan buka peta adik-adik. Ya, seorang Sida-Sida ini ternyata sedang membaca firman Tuhan. Tetapi orang ini nggak paham. Dia nggak mengerti kata-kata yang ia baca. Kok bisa? Iya, karena dia berasal dari negara lain, yaitu Ethiopia, yaitu yang berada di Afrika. Jadi adik-adik, siapa orang yang sedang membaca firman Tuhan tapi dia nggak ngerti? Iya, dia adalah Sida-Sida, seorang pejabat tinggi di negaranya. Kalau di negara kita, Indonesia, itu biasanya seperti setingkat dengan Menteri Keuangan. Jadi sekalipun mereka adalah orang penting di negaranya, adik-adik, tetapi mereka ini nggak paham loh arti firman Tuhan yang mereka baca. Ya,
Untung aja ketemu sama siapa? Ketemu sama Filipus waktu Filipus lewat di sana dan menolong sida-sida dari Ethiopia ini adik-adik. Sehingga apa? Sehingga sida-sida ini mengerti. Maka kita bisa melihat, wah, Filipus dengan sabarnya menjelaskan firman Tuhan yang dibaca oleh sida-sida. Ya, jadi ketika Filipus melihat bahwa sida-sida ini tidak mengerti, Filipus dengan sabar, dengan kasih mengajarkan Bapak sida-sida ini, sehingga Bapak sida-sida ini pun akhirnya mengerti akan firman Tuhan yang awalnya dia baca, dia tidak paham. Sekarang Bapak sida-sida menjadi paham dan mengerti. Nah, tidak lama kemudian orang tersebut menjadi percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus dan minta untuk dibaptis. Nah, ya, akhirnya ketika Bapak sida-sida ini dibaptis, Filipus sangat senang adik-adik. Kenapa ya kok Filipus sangat senang? Ya, bahkan Tuhan Yesus pun juga sangat senang ketika melihat orang sida-sida ini yang awalnya tidak mengerti firman Tuhan, sekarang menjadi percaya dan memiliki iman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, Filipus mau menolong orang itu karena apa adik-adik? Ya, karena semua orang itu boleh membaca firman Tuhan. Bahkan Tuhan juga mau menerima siapapun untuk menjadi muridnya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Ya, mau itu beda warna kulit, berbeda suku, atau berbeda bahasanya. Sama seperti tadi Bapak Sida-Sida, bahasanya berbeda karena dia dari negara lain. Tetapi kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus mau menerima semua orang, apapun pekerjaan mereka, baik itu guru, supir, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus juga apa? Juga menerima orang-orang yang berbeda-beda kegemarannya, hobinya, kesukaannya. Ya, jadi Tuhan Yesus nggak cuman senang kepada anak-anak yang gemar membaca. Tuhan Yesus juga senang sama anak-anak yang hobinya olahraga atau hobinya yang lain sebagainya ya. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Yang terpenting adalah apa adik-adik? Anak-anak itu mau percaya sama Tuhan Yesus. Jadi sama seperti Tuhan Yesus mau menerima orang yang berbeda-beda, adik-adik juga diajarkan untuk mau berteman dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Ya, mungkin beda kegemarannya, beda sukunya, beda bahasa, dan lain-lain. Sekarang, nanti kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk bersama-sama berdiri, kemudian yuk kasih tunjuk jempolnya mana. Nah, nanti kakak-kakak bisa ajak adik-adik menunjukkan jempol mereka, lalu memberikan cap jempol untuk teman-teman kanan kiri atau yang lain ya. Jadi bisa berpencar. Dikasih cap jempol untuk teman-teman sebagai tanda kita mau berteman dengan siapa saja. Lalu nanti kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 24. Lalu untuk aktivitasnya ini nanti sudah tersedia di barcode. Nanti kakak-kakak bisa scan di barcode yang akan saya tampilkan. Nanti aktivitasnya adalah adik-adik menempelkan gambar anak-anak dari berbagai suku dan agama di Indonesia pada gambar perumahan yang disediakan ya. Jadi nanti akan ditempelkan seperti itu. Lalu ini untuk yang barcode kakak-kakak bisa scan supaya mendapatkan aktivitas yang sudah disediakan ya. Sekian untuk bahan ajar kelas kecil kelas 1 sampai kelas 3 SD. Selamat mempersiapkan diri, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yunis. Wah, untuk kelas 1 sampai 3 SD ini menarik sekali ya. Terima kasih untuk banyak ide yang menarik yang diberikan Kak Yunis.
Kita akan beranjak ke kelas besar, tetapi ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah sidar-sidar dari Ethiopia. Di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40, kita sedang memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang memberi kemampuan memberitakan Injil. Kita akan membahas sekarang ide penyampaian cerita di kelas besar, kelas 4 sampai 6 SD. Ada Kak Yosi. Kak Yosi, silakan. Baik, kakak-kakak, untuk kelas besar tujuan pembelajaran kita ada dua, yaitu yang pertama, anak menyadari bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada Filipus untuk menyebarkan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia. Lalu yang kedua, anak mau memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar. Nah, untuk metodenya pada bagian pembukaan, kita menyiapkan sebuah amplop. Di dalam amplop itu ada foto atau gambar orang. Ya, orangnya itu bisa orang yang anak-anak kenal atau orang yang sama sekali asing gitu ya. Bisa kita ambil dari internet atau dari foto anak atau dari foto siapapun. Nah, di dalam setiap amplop dimasukkan satu foto itu, dan di luar amplop sudah kita beri nama anak yang hadir di sekolah minggu kita. Pada bagian pembukaan ini setiap anak kita beri satu amplop ya. Lalu kita katakan kepada anak-anak, hari ini kita punya tugas, masing-masing punya misi. Nah, sekarang buka amplopnya. Nah, lalu anak akan membuka amplop dan melihat gambar orang. Lalu kita, guru sekolah minggu, menanyakan kepada anak, ya, menurut kalian adik-adik, apakah orang di kartu itu sudah mengenal Yesus? Apakah kamu mau mendekati dan bercerita tentang Yesus kepada orang yang ada di foto itu? Nah, kita biarkan beberapa anak untuk menjawab dengan spontan, dengan bebas, tidak ada jawaban yang salah. Ya. Lalu guru bisa melanjutkan dengan bertanya, bagaimana caramu mendekati atau mencoba mengajak mengobrol orang-orang yang ada di dalam foto di amplop kalian. Minta 2 atau 3 anak untuk berbagi, semua jawaban kita tampung. Ini menjadi pembukaan kita yang akan kita pakai untuk menjembatani menuju penyampaian firman hari ini. Kita bisa sampaikan kepada anak-anak bahwa ribuan tahun yang lalu ada seorang bernama Filipus yang juga tiba-tiba menerima tugas, menerima misi langsung dari Tuhan. Dan yang luar biasa adalah Tuhan bukan hanya memberi tugas atau memberi misi, tetapi Tuhan juga memberikan kemampuan bagi Filipus. Nah, yuk adik-adik, kita bersama-sama lihat. Kita bersama-sama akan membahas, mendengarkan cerita tentang ini. Jadi kakak-kakak, dalam metode pembukaan ini kita akan langsung menempatkan anak-anak atau adik-adik di dalam posisi Filipus sejak awal. Bukan sebagai penonton tetapi sebagai pelaku. Jadi ada semacam ketegangan gitu ya kepada anak-anak bahwa mendekati orang asing, mendekati orang yang tidak dikenal, atau mendekati orang yang sudah dikenal tetapi harus berbicara tentang Tuhan Yesus. Nah, biarlah ini dalam pembukaan tadi menjadi pengalaman nyata, atau anak-anak sudah mulai memikirkan tentang hal itu yang akan menjadi nyata atau didapatkan pembahasannya dalam teks firman Tuhan hari ini. Nah, lalu kita sampai dalam penyampaian firman. Dalam firman kita hari ini ada yang menarik karena ada beberapa tempat yang menjadi lokasi dari cerita atau firman hari ini. Ada disebut Yerusalem, Gaza, Padang Gurun, dan sungai. Nah, 4 tempat ini bisa kita jadikan titik poin untuk mencoba menceritakan kepada anak-anak tentang perikop hari ini. Mulai dari yang pertama, pada saat Filipus sedang sibuk melayani di Samaria, dikatakan bahwa malaikat Tuhan berkata, pergi ke selatan, ke jalan yang menuju Gaza. Nah, coba kita pancing atau kita coba mencari tanggapan dari anak-anak jika menjadi Filipus, apa yang kalian rasakan? Filipus waktu di Samaria itu sedang merasakan suasana penuh sukacita karena banyak orang bertobat, ya. Suasana penuh sukacita, tiba-tiba disuruh pergi. Nah, kira-kira apa yang dirasakan oleh Filipus, ya? Mungkin ada perasaan bingung, ya, kenapa kok harus pergi? Kan di sini juga ada banyak yang harus dilayani. Mungkin ada perasaan takut, kita coba jelaskan ke anak ya. Karena apa? Di Alkitab ditulis bahwa jalan ke Gaza itu sunyi, jadi sepi dan berbahaya.
Mungkin Filipus juga merasa penasaran, aduh apa ya alasannya kok aku disuruh untuk pergi ke Gaza. Tapi mungkin Filipus juga merasa tenang, karena Tuhan yang minta, Tuhan yang pasti akan pimpin. Jadi ada macam-macam perasaan yang mungkin meliputi Filipus saat dia tiba-tiba menerima perintah dari malaikat. Nah, di sini kita bisa lanjut dengan coba diskusi singkat kepada anak-anak, ditanyakan, adik-adik apa sih yang akan membuat kamu tenang jika kamu mendapat suatu perintah? Perintah apa yang akan membuat kamu itu merasa tenang, aku bisa melakukannya, gitu ya. Contohnya apa? Ya, perintah disuruh menyapu mungkin, atau perintah disuruh meletakkan handphone, disuruh belajar. Nah, apa ya perintah yang seperti Filipus rasakan, gitu. Lalu kita sampai di titik yang kedua saat Filipus di tengah jalan yang sepi melihat kereta yang mewah, di dalamnya ada pejabat tinggi Ethiopia, orang yang berkuasa tetapi sedang dengan wajah bingung membaca kitab Yesaya. Nah, di sini kita bisa tarik dalam kehidupan anak-anak ya. Adik-adik, pernahkah kamu punya teman yang kelihatannya baik-baik saja tetapi sebenarnya sedang kebingungan ya, seperti Sida-Sida dari Ethiopia ini, orang yang berkuasa, orang yang kaya, mau menyembah Tuhan tapi masih kebingungan, masih ada terasa kosong ya. Kita jelaskan kepada anak-anak bahwa mungkin ada banyak orang termasuk kita mungkin ya, kelihatannya tenang tapi sebetulnya mungkin ada yang sedang menjadi pikiran. Lalu titik yang ketiga yaitu saat Roh Kudus bicara langsung kepada Filipus, pergi dekati kereta itu. Nah, ini menjadi salah satu momen kunci dalam teks kita hari ini ya, bahwa Filipus ini tidak berteriak-teriak dari kejauhan, dia berlari mendekat lalu bertanya satu kalimat yang sederhana, Tuhan, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Gitu. Nah, ini kita bisa sampaikan kepada anak-anak bahwa mungkin di sekitar kita ada teman ya, waktu di sekolah terlihat sedih sendirian di sudut kelas gitu ya, atau mungkin ada orang atau teman yang baru di lingkungan kita, di masyarakat kita belum punya teman gitu. Atau mungkin ada saudara kita, sepupu kita pengen pergi ke sekolah minggu. Nah, jadi coba kalau di antara orang-orang seperti itu, kalimat apa yang akan kita sampaikan kepada orang-orang itu? Kalau Filipus kan bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Jadi guru di sini lalu bisa melanjutkan, kita sampaikan kepada anak-anak bahwa Filipus tidak langsung berkhotbah, tidak langsung ceramah, dia bertanya dulu, dia mendengarkan dulu, baru dia berbicara tentang Tuhan Yesus dari bacaan Yesaya yang dibaca oleh Sida-Sida itu. Nah, di sini kita tentu akan tekankan bahwa yang memimpin Filipus bukanlah kepintaran Filipus, tetapi Roh Kudus yang memimpin. Filipus dapat berkata-kata, mendekati orang lain, itu semua adalah pemberian dari Tuhan yang juga dapat diberikan kepada kita. Lalu di titik yang terakhir itu ada ending ya, karena akhirnya kita membaca sama-sama di teks bahwa Sida-Sida itu melihat ada air, lalu dia bertanya, apa halangannya untuk aku dibaptis? Nah, di sini kita mengajak anak-anak untuk melihat bahwa yang paling banyak bekerja dalam cerita ini siapa? Filipus atau Tuhan? Nah, mungkin kita bisa minta anak-anak untuk mengambil kesimpulan sendiri. Lalu kita akhiri bahwa Tuhanlah yang mempersiapkan Sida-Sida itu, Tuhanlah yang mengutus Filipus, Tuhanlah yang memberi kata-kata kepada Filipus. Jadi Tuhanlah yang bekerja dan ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Filipus dan banyak orang lain. Itu untuk penyampaian firman Tuhan. Lalu kita sampai di dalam penerapan, kita bisa coba dengan menyiapkan kertas yang berbentuk kunci ya, kertas atau kartu yang berbentuk kunci, tentu bisa kita gunting sebelumnya. Lalu kita minta anak-anak untuk membayangkan wajah satu orang, teman, sahabat atau siapapun yang kita ingin untuk bercerita tentang Tuhan Yesus kepadanya. Lalu anak menuliskan nama orang itu di sisi depan kunci. Kemudian di sisi belakang kertas anak menuliskan apa yang akan dilakukannya untuk temannya itu. Misalnya apa? Misalnya yang sederhana-sederhana saja ya, misalnya menanya kabarnya atau menceritakan tentang apa yang anak ketahui tentang Tuhan Yesus, atau mau mendoakannya sebelum tidur setiap malam, atau mau mengajaknya ke sekolah minggu. Jadi di sini mungkin kita untuk anak-anak sekolah minggu ini kita bisa tekankan bahwa bukan hanya dengan khotbah, tetapi bukan juga dengan ceramah, bisa jadi dengan satu langkah kecil menunjukkan bahwa kita mau menjadi sahabat yang mengenalkan Injil, mengenalkan kasih Yesus kepada
orang lain. Nah, lalu setiap kunci atau kertas atau kartu yang berbentuk kunci yang sudah ditulis oleh anak-anak itu boleh kita masukkan dalam satu kotak ya, atau kita simpan, lalu kita tunjukkan kepada anak-anak bahwa ini adalah kunci yang akan dipakai Tuhan karena kita sudah mau untuk punya komitmen, punya keinginan melakukan sesuatu untuk teman kita, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kasih Yesus kepada teman kita. Minggu depan kita akan bersama-sama lihat apakah langkah-langkah kecil kita ini sudah kita lakukan. Jadi kakak-kakak, itu beberapa metode yang mungkin bisa kita lakukan untuk kelas besar. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yosi. Wah, sudah semua deh ya. Kak Santi sudah menyampaikan pesan utama cerita Alkitab. Kak Ratna di kelas Batita Balita, ada Kak Yunis di kelas kecil, dan Kak Yosi di kelas besar. Kiranya kakak-kakak bisa kelola dengan baik semua inspirasi yang didapat dan sesuaikan dengan konteks kakak-kakak. Dan terlebih, biar kakak juga mengenal Tuhan dan adik-adik juga mengenal Tuhan dari pengalaman kakak-kakak. Yuk kita tutup ya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh mempersiapkan pelayanan dan kiranya Tuhan dimuliakan. Adik-adik juga boleh mengenal Tuhan, kakak-kakak yang akan melayani dipakai Tuhan untuk membuat adik-adik mengenal Tuhan. Terima kasih dalam Yesus, amin. Sampai ketemu lagi ya minggu depan, Tuhan Yesus berkati.